Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Khulasah fi Usulul Fiqhi karangan Dr. Hasan Hitu. Sebagai informasi bahwasanya kitab ini adalah sebuah kitab khulasah yang dibuat oleh Syekh Hasan Hitu bagi orang yang ingin belajar usul fiqh bagi pemula ya. Jadi ini sangat cocok. Baik, kita akan baca sekarang tentang khata'ul mujtahid wa isabatuhu, tentang apabila seorang mujtahid itu melakukan kesalahan ketika berijtihad. Pada kesempatan yang kemarin kita sudah bahas tentang bab syarat-syarat seorang mujtahid ya, mujtahid mustaqil ya. Sekarang kita bahas tentang bagaimana jika seorang mujtahid itu melakukan kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafaza alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Khata'ul mujtahid wa isabatuhu. Kesalahan seorang mujtahid wa isabatuhu, dan benarnya seorang mujtahid. Maksudnya apa? Bagaimana seorang mujtahid, hukumnya seorang mujtahid, orang yang sudah sampai kepada derajat ijtihad. Ketika dia sudah sampai kepada derajat ijtihad kemudian dia salah. Ikhtalafa al-ulama'u hal kullu mujtahid musibun fil masail al-ikhtilafiyah aw anna al-musib wahidun wal baqi mukhti'un. Ikhtalafa al-ulama', ulama berbeda pendapat, hal kullu mujtahid, apakah setiap mujtahid itu musibun adalah orang yang benar, fil masaili dalam masalah-masalah al-ikhtilafiyah yang terjadi khilaf di antara ulama. Jadi ulama berbeda pendapat tentang apakah seorang mujtahid ketika dia berijtihad bisa dikatakan dalam hal yang terdapat ranah khilafiyah di sana, apakah mereka benar semua? Artinya misalkan ada 3 orang mujtahid yang berijtihad, apakah kemudian 3-3-nya benar? Atau annal musib wahid wal baqi mukhti, atau yang benar ketika ada beberapa mujtahid yang berijtihad dalam satu bidang, misalkan dalam masalah kunut subuh misalkan, apakah yang benar itu hanya satu sedangkan yang lain itu salah, misalkan ya teman-teman. Faqila, maka dikatakan kullu mujtahidin musibun, maka ada yang mengatakan setiap mujtahid itu musib, adalah orang yang benar. Maka andaikan 3 orang berijtihad, maka hasil ijtihadnya 3-3-nya benar. Wa huwa madhhabul masubah, dan ini disebut dengan madhhab al-masubah, madhab yang membenarkan. Wasahihu, adapun yang sahih, pendapat yang sahih, alladzi alaihil jumhur, yang mayoritas jumhur ulama, yang disepakati mayoritas jumhur ulama, minhum al-a'immah al-arba'ah, di antara mereka adalah imam-imam yang 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, annahu laisa kullu mujtahid musiban, annahu, bahwasanya laisa, tidak ada, kullu mujtahid, setiap masing-masing mujtahid itu musiban, adalah benar. Wa innamal musibu wahidun, wa innama, dan hanya saja, al musib yang benar itu wahidun, satu saja. Wal baqiyatu mukhti'un, adapun yang lain mukhti'un ialah keliru. Li'anna al-haqqa wahidun, li'anna, karena al-haqq, kebenaran itu wahidun, satu, la yata'addadu, tidak berbilangan. Jadi yang pendapat yang sahih, yang kemudian jumhurul ulama berpendapat tentang hal ini, termasuk juga imam yang 4 ya, mengatakan bahwa tidak semua mujtahid itu benar dalam ijtihadnya. Misalkan ada 4 orang mujtahid, benar-benar mereka sudah sampai ke tataran mujtahid, kemudian berijtihad dalam suatu masalah.
itu tidak mungkin benar semuanya. Yang benar hanya satu dan yang lain adalah keliru. Karena menurut mereka jumhur itu hak itu, kebenaran itu, yang benar itu hanya satu, tidak berbilangan. Illa annahu in asaba falahu ajran. Illa hanya saja annahu bahwasanya mujtahid itu in asaba jika asaba benar, falahu maka bagi mujtahid itu ajran dua pahala. Ajrun alal ijtihad, ajrun satu pahala alal ijtihad di atas ijtihad, wa ajrun dan satu pahala ala isabatil haqqi atas menepatinya al-haq pada kebenaran. Jadi andaikan kita mengambil pendapatnya jumhur, walaupun yang benar itu satu, tetapi mereka juga berpendapat bahwasanya apabila yang benar itu maka dia dapat dua pahala ijtihad dan pahala dia kemudian bisa mencapai kebenaran. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid ala ijtihadihi. Wa in akhta'a apabila salah soal mujtahid itu falahu ajrun wahidun, maka bagi mujtahid itu ajrun wahidun, satu pahala ala ijtihadihi atas ijtihadnya. Jadi walaupun salah seorang mujtahid itu masih mendapatkan satu pahala karena dia sudah berijtihad. Wa hadza makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza, dan adapun ini makna adalah makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahada al-hakim wa asaba falahu ajran wa in ijtahada wa akhtaha falahu ajrun wahid. Ini hadis ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan idza ijtahada al-hakim, apabila ijtahada berijtihad al-hakim seorang hakim, wa asaba dan dia benar, falahu maka bagi hakim itu ajran dua pahala. Wa in ijtahada, wa in dan jika ijtahada berijtihad siapa hakim itu, wa akhtaha dan dia salah, falahu ajrun wahid maka dia dapat satu pahala. Wa hadza in kana ahlan lil ijtihad wa illa fa innahu yu'aqabu walau asaba li'annahu asaba sadfatan ba'da an tajarra'a ala dinillahi bijahlihi. Wa hadza, dan ini maksudnya dapat dua pahala apabila dia benar seorang mujtahid itu, dan dapat satu pahala apabila dia salah in kana ahlan lil ijtihad. In kana jika ada ahlan orang tersebut, mujtahid tersebut ahlan seorang yang mampu lil ijtihad untuk ijtihad, orang yang benar-benar mempunyai kemampuan dalam ijtihad. Wa illa, maka jika tidak, fa innahu yu'aqab maka orang tersebut diberikan siksaan walau asoba, walaupun asoba dia benar. Li'annahu, karena sungguhnya orang tersebut asoba benar bisodfatan, karena sodfah sesuatu yang kebetulan, benarnya kebetulan, ba'da'an tajarra'a setelah dia lancang, ala dinillah berpendapat atas agama Allah, bijahlihi dengan kebodohannya. Jadi kalau bukan mujtahid kemudian berijtihad dan benar, walaupun benar dia masih mendapatkan dosa, teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah lancang, bukan ahlinya tetapi berijtihad, maka dia disebut tajarra'a ala dinillahi bijahlihi. Dia kemudian sudah berani ya berijtihad atas kebodohannya. Berikutnya al-ijtihad fil aqliyat. Wa ma dzakarnahu min isabatil mujtahid idza akhta'a innama huwa fil umur al-far'iyah adh-dhanniyah. Al-ijtihad fil aqliyat, ijtihad dalam hal-hal yang bersifat akli. Wa ma dzakarnahu min isabatil mujtahid idza akhta'a. Wa ma, dan penjelasan dzakarnahu yang sudah kami jelaskan kepada ma itu, min isabatil mujtahidi, dari mendapat pahalanya seorang mujtahid idza akhta'a apabila dia keliru,
Innama hanya saja huwa fil umur al-far'iyah. Huwa hal tersebut fil umur dalam perkara-perkara al-far'iyah yang cabang, al-dhanniyah yang bangsa dhanni. Wa ammal ijtihad fil aqliyat wal murad biha al-aqaid fal musib fiha wahidun qat'an. Wa ammal ijtihad, adapun ijtihad fil aqliyat dalam hal yang bersifat akli, wal muradu dan yang dimaksudkan biha dengan akliyat itu al-aqaid adalah hal-hal yang bersifat akidah, hal-hal akidah, fal musib maka yang benar fiha dalam hal tersebut, dalam hal akliyat atau dalam akidah itu wahidun satu saja, qat'an tentu, wala ya'ti dan tidak bisa datang fiha dalam akliyat itu madhabul masubah, madhab yang membenarkan semua pendapat seorang mujtahid. Tadi kan kita bicara tentang benarnya seorang mujtahid dan salahnya seorang mujtahid itu memang ada dua madhab. Ada satu madhab namanya madhab masubah yang mengatakan bahwasanya apabila tiga orang berijtihad maka tiga-tiganya benar. Tetapi yang jumhur mengatakan tidak, yang benar hanya satu, yang dua salah. Tetapi dalam hal akliyat tidak ada madhab masubah. Dalam hal akidah yang benar itu satu saja, tidak ada madhab masubah. Li'annahu law kana kadzalik la'adda ila taswibil majus wal kuffar wal mulahidah wa hadha muhalun. Li'annahu karena law kana andaikan ada kadzalika demikian, la'adda akan menyebabkan ila taswibil majus kepada kita membenarkan terhadap orang majusi, wal kuffar dan para orang kafir, wal mulahidah dan orang-orang ateis, wa hadza dan adapun ini muhalun ialah muhal. Jadi nggak mungkin dalam hal akidah itu ada mazhab masubah. Dalam hal akidah ijtihad itu hanya mengarah kepada satu kebenaran tunggal. Karena kalau kita menganut mazhab masubah dalam hal akidah ini efeknya luar biasa. Di sini kita bisa membenarkan orang-orang yang menyembah api, orang-orang kafir, orang-orang yang ateis dan lain. Dan ini disebut muhal ya, tidak mungkin ya dalam hal akidahnya. Baik, itu penjelasan kita tentang khata'ul mujtahid wa isabatihi dan sedikit penjelasan tadi tentang ijtihad dalam ranah akidah. Dan kita sudah sebutkan tadi beberapa pendapat tentang ijtihadnya seorang mujtahid apabila dia benar dan salah, dan juga ijtihad dalam ranah akliyat atau akidah. Baik, terima kasih, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah. Amin Allahumma amin. Tetap semangat teman-teman. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.